Pada zaman dahulu kala, menurut legenda di Provinsi Kalimantan Tengah, dikatakan bahwa jarak langit dan bumi masih sangat dekat. Saat itu, kehidupan terbagi menjadi dua, yaitu kehidupan di bumi dan kehidupan di langit. Bumi dihuni oleh bangsa manusia, dan langit dihuni oleh para raksasa. Ini adalah sebuah legenda yang terjadi pada masa lampau di tanah Kalimantan. Pada saat itu di langit, terdapat dua raksasa yang merupakan sepasang suami istri bernama Gaharasi dan Gaharasa. Mereka dipenuhi dengan rasa bosan di langit, dan setiap harinya mereka melihat ke bumi untuk menghilangkan rasa bosan itu. Dari langit, mereka menyaksikan tingkah laku para manusia di bumi, dan semakin hari mereka semakin tertarik. Pada suatu hari, Garahasi sang suami sedang berjalan-jalan di langit. Secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah benda yang mungkin bisa membawa mereka untuk turun ke bumi. Ia pun langsung memberitahu sang istri dan bergegas mengajak sang istri pergi ke tempat benda tersebut ditemukan. Setelah sampai di tempat tersebut, mereka mengamati dengan seksama apakah benda tersebut kuat untuk menopang tubuh mereka saat turun ke bumi. Ternyata benda yang mereka maksud ialah sebuah bukit curam yang tinggi menjulang ke langit yang para manusia sebut Puruk Sandukui. Setelah mengamati dengan seksama dan yakin bukit itu tidak akan patah, tanpa perlu berlama-lama mereka turun ke bumi. Begitu tiba di bumi, mereka langsung mengejar para manusia dan memangsanya. Dan beberapa mereka tangkap untuk dibawa ke langit untuk menjadi cadangan santapan mereka. Keadaan di bumi sangat mencekam, karena kedua raksasa tersebut selalu turun ke bumi untuk memangsa manusia saat mereka lapar. Kabar tersebut didengar oleh Ranjing Hatala Langit, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan murkalah ia kepada kedua raksasa tersebut. Ia pun memerintahkan pelayannya yang bernama Raja Tunggal Sangumang untuk membantu manusia mengalahkan kedua raksasa itu. Ranjing Hatala juga memerintahkan Darung Bawan yang memiliki badan besar dan ilmu yang sangat sakti untuk menemani Sangumang. Tak hanya Darung Bawan, ia juga memerintahkan Patahu, yaitu roh halus, untuk turut menemani perjalanan Sangumang. Ranjing Hatala juga berpesan agar Sangumang dan teman-teman terlebih dahulu menuju desa Tumbang Pajange untuk mencari 3 orang pria yang bernama Rambang, Ringkai, dan Sangen, karena kelak mereka akan membantu menemukan cara untuk mengalahkan kedua raksasa tersebut. Sangumang pun turun ke bumi bersama Darung Bawan dan juga Patahu. Mereka melakukan perjalanan menembus hutan belantara selama berhari-hari, melewati bukit dan dari desa ke desa sembari menanyakan lokasi desa Tumbang Pajange. Mereka terus berjalan berhari-hari tanpa mengenal lelah, dan akhirnya tibalah mereka di desa Tumbang Pajange. Setibanya di desa, mereka langsung menanyakan tentang 3 pria bernama Rambang, Ringkai, dan Sangen. Dan mereka pun menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Ranjing Hatala Langit yang diperintahkan untuk membantu manusia melawan raksasa. Dan dibawalah mereka kepada Rambang, Ringkai, dan Sangen. Setelah bertemu 3 pria tersebut, Sangumang kembali menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Ranjing Hatala Langit untuk membantu para manusia. Agar mereka lebih percaya, Darung Bawan pun menunjukkan kesaktiannya di depan 3 pria tersebut. Ketiga pria tersebut percaya dan langsung mengundang para utusan Ranjing Hatala untuk masuk rumah.
Di dalam rumah tanpa perlu berlama-lama, Sang Umang pun langsung menanyakan informasi apa saja yang mereka ketahui tentang kedua raksasa tersebut. Ketiga pria itu menjelaskan bahwa kedua raksasa tersebut selalu turun ke bumi melalui sebuah bukit yang bernama Puruk Sangdukui. Mereka juga menjelaskan bahwa kedua raksasa tersebut sangatlah kuat dan belum ada satu orang pun yang sanggup melawan mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Sang Umang pun menyuruh Rambang, Ringkai, dan Sangen untuk pergi ke Puruk Sangdukui untuk mengamati dan memperoleh informasi lebih jauh mengenai bukit tersebut. Ketiga pria tersebut langsung bergegas pergi menuju Puruk Sangdukui. Melalui perjalanan yang cukup jauh, mereka melewati hutan belantara dan bukit-bukit tinggi. Akhirnya tibalah mereka di sebuah desa yang dekat dengan Puruk Sangdukui. Mereka pun menemui warga setempat dan menanyakan informasi lebih jauh mengenai kedua raksasa tersebut. Warga setempat menjelaskan, kedua raksasa tersebut selalu turun melalui Puruk Sangdukui yang ditandai dengan terjadinya hujan pada hari yang cerah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ketiga pria ini langsung beranjak pergi menuju Puruk Sangdukui. Setibanya di Puruk Sangdukui, mereka melihat bahwa bukit itu sangatlah tinggi menjulang ke langit, dan terdapat banyak hewan buas di bukit tersebut, sehingga sangat tidak mungkin untuk didaki. Setelah melihat semua itu, mereka pun bergegas berlari saat cepat kembali ke desa Tumbang Pajange. Dengan kecepatan mereka, akhirnya tibalah mereka di desa Tumbang Pajange pada sore hari. Kedatangan mereka langsung disambut oleh seluruh orang di desa Tumbang Pajange, termasuk Sang Umang dan kawan-kawan. Pada malam itu, seluruh orang penting di desa berkumpul untuk menyusun rencana. Menurut penuturan Rambang, para raksasa sangatlah kuat dan tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa menghadapi mereka. Semua orang pun semakin kebingungan bagaimana untuk menghadapi kedua raksasa itu. Tak sedikit orang mulai pasrah dan menyerah dengan keadaan saat itu. Saat itu Sang Umang diam sejenak untuk berpikir, dan keluarlah sebuah kalimat dari mulut Sang Umang yang mengatakan, "Kalau tidak bisa dihadapi secara langsung, kita potong saja jalan turunnya." Semua orang terdiam mendengar perkataan Sang Umang. Di situ Rambang berpikir bahwa perkataan Sang Umang tidaklah mustahil. Rambang pun memberanikan diri untuk berbicara, menyampaikan idenya. Dalam idenya Rambang mengatakan, mereka harus membuat banyak tangga yang sangat tinggi untuk mencapai Puruk Sangdukui. Mereka akan menaiki tangga tersebut tanpa harus mendaki Puruk Sangdukui. Karena kalau harus mendaki, terlalu banyak binatang buas yang berada di Puruk Sangdukui. Mereka akan memotong Puruk Sangdukui dengan cara menorehnya sedikit demi sedikit. Dan yang akan dipotong bukanlah bagian bawah bukit, karena lingkaran bukitnya terlalu besar, melainkan bagian atas bukit dengan lingkaran yang kecil. Mendengar ide Rambang, semua orang yang berkumpul berpikir bahwa hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Mereka pun setuju. Semua orang mempersiapkan segala sesuatunya pada malam hari, karena besok pagi mereka akan menjalankan rencana brilian tersebut. Pagi pun tiba. Mereka pun berangkat ke Puruk Sangdukui beserta seluruh pemuda terpilih yang gagah berani untuk membantu memotong Puruk Sangdukui. Dalam waktu yang singkat, mereka pun tiba di hutan dekat Puruk Sangdukui. Dengan cepat, mereka pun langsung menebang pohon-pohon di hutan menggunakan beliung, yaitu sebuah senjata sejenis kapak. Mereka bekerja keras, bahu-membahu tanpa mengenal lelah, untuk menebang pohon-pohon yang akan digunakan untuk membuat tangga. Dan dalam beberapa hari, tangga tinggi tersebut selesai dibuat. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menaiki Puruk Sangdukui menggunakan tangga tersebut. Mereka pun langsung memotong Puruk Sangdukui di bagian lingkaran yang lebih kecil, tanpa mengenal lelah, pagi, siang, dan malam. Dan akhirnya setelah 3 hari lamanya, bagian tengah puruk tersebut hanya tersisa sedikit. Namun, puruk tersebut tidak juga tumbang. Orang-orang kebingungan, padahal bagian tengah puruk tersebut tinggal tersisa sedikit. Namun, puruk tersebut tidak juga tumbang. Sang Umang pun melihat ke arah langit dan menyadari mengapa puruk tersebut tidak juga tumbang. Ternyata bagian atas puruk tersebut ditahan oleh kedua raksasa, yaitu Gaharasi dan Gaharasa. Lalu, bagaimana kita memotong bukit ini? Kata orang banyak.
Aku tahu caranya, kata Darung Bawon. Darung Bawon menyuruh semua orang menyingkir dan menjauhi puruk tersebut. Setelah semua orang menyingkir dari puruk Sang Dukui, Darung Bawon pun berkata, "Biar aku tunjukkan kepada kalian, apa itu kekuatan." Darung Bawon mengambil ancang-ancang dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia pun menendang puruk Sang Dukui dengan seluruh kekuatannya. Puruk Sang Dukui pun patah, terkena tendangan Darung Bawon yang luar biasa kuat. Patahan puruk Sang Dukui yang ditendang Darung Bawon tersebut terlempar sangat jauh ke arah selatan dan mendarat di muara Sungai Katingan dekat Pulau Damar. Patahan puruk Sang Dukui yang ditendang Darung Bawon ke muara Sungai Katingan saat ini dikenal dengan nama Batu Mandi. Setelah kejadian itu, raksasa pun tidak bisa lagi turun ke bumi. Konon, Gaharasi dan Gaharasa selalu melihat ke bumi dengan rasa lapar dan meneteskan air liur. Konon katanya, air liur Gaharasi dan Gaharasa yang jatuh ke bumi berubah menjadi lintah yang menghisap darah manusia. Bumi kembali seperti sedia kala. Orang-orang bisa kembali keluar rumah dengan rasa aman tanpa takut akan kedatangan para raksasa. Setelah melihat bahwa bumi sudah dalam kondisi aman, Sang Umang, Darung Bawon, dan Patahu pun kembali ke kayangan. Namun, mereka semua tidak menyadari sesuatu. Ternyata ada bongkahan puruk Sang Dukui yang jatuh di dekat situ dan menutup perairan Sungai Kahayan di dekat desa Tumbang Manange. Sungai Kahayan tertutup oleh bongkahan batu tersebut sehingga siapapun tidak bisa melalui sungai itu. Saat itu bangsa ikan tidak bisa hilir mudik dan sangat terganggu karena batu tersebut. Bangsa ikan pun berkumpul dan mendorong batu tersebut, tapi apa daya, mereka tetap tidak mampu memindahkan batu tersebut. Akibat mendorong batu tersebut, bungkuklah tulang punggung ikan pipih atau ikan belida. Konon, menurut legenda, itulah mengapa ikan pipih atau ikan belida punggungnya bungkuk. Saat itu di kayangan, Sang Umang dan Darung Bawon sedang berjalan-jalan, dan tiba-tiba Sang Umang rindu untuk pergi ke bumi. Karena perasaan yang mengganjal tersebut, ia pun mengajak Darung Bawon turun ke bumi, sembari melihat apakah kondisi di bumi baik-baik saja. Mereka pun turun ke bumi dan melihat semua baik-baik saja. Sang Umang dan Darung Bawon pun lanjut berjalan-jalan menyusuri pinggir Sungai Kahayan. Mereka pun melihat sebuah bongkahan puruk Sang Dukui yang menutupi perairan sungai dan membuat orang-orang tidak bisa melewati sungai tersebut. Mereka pun menyesali ketidaktelitian mereka, dan Darung Bawon pun bergegas turun ke sungai untuk mengangkat batu tersebut. Sang Umang pun membantu mengganjal batu tersebut menggunakan batang tebu, namun karena tidak cukup, ia pun menambahkan batang dari buah suli untuk mengganjal batu tersebut di tepi sungai. Alhasil, batu tersebut bisa mereka pindahkan ke tepi sungai, dan alur Sungai Kahayan pun kembali seperti sedia kala. Pada masa sekarang, batu tersebut dinamakan batu suli, karena diganjal menggunakan batang tebu dan batang suli yang pada zaman dahulu Sang Umang gunakan.